Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kita akan masuk ke bab kedua, yaitu zat dan perubahannya untuk kelas 7 semester ganjil kurikulum sekolah penggerak. Sebelum kita masuk ke materi ini, anak-anak tentu tahu ya bahwa di bumi ini sedang terjadi perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim di dunia saat ini mengakibatkan suhu secara global mengalami peningkatan. Kenaikan suhu ini mengakibatkan lapisan es di wilayah kutub menjadi meleleh. Hal ini tentu dapat mendatangkan bencana di bumi. Kira-kira mengapa es bisa meleleh? Apa yang sebenarnya terjadi saat es meleleh? Dan bagaimana cara kita memperlambat proses melelehnya es? Yuk kita bahas di materi kali ini. Nah, kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama ada wujud zat dan model partikel. Yang kedua adalah perubahan wujud zat. Yang ketiga perubahan fisika dan kimia. Dan yang terakhir adalah kerapatan zat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas wujud zat dan model partikel terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke wujud zat dan model partikel. Masih ingatkah kalian mengenai penggolongan benda menjadi benda padat, benda cair, dan gas saat kalian berada di sekolah dasar? Tentu masih ingat ya. Pembagian benda tersebut adalah pembagian berdasarkan wujudnya. Namun di tingkat SMP, semua benda tersebut akan kita kenal sebagai yang namanya materi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Itu adalah yang dimaksud dengan materi. Menurut wujudnya, materi dibagi menjadi 3. Zat padat, zat cair, dan yang terakhir ada zat gas. Kalian masih ingat gak ya kira-kira apa saja sifat-sifat zat menurut wujudnya? Kalau misalkan kalian sudah lupa, yuk kita ulas sekilas. Nah, sifat-sifat materi atau sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya bisa kita lihat berdasarkan yang pertama, bentuk. Untuk zat padat bentuknya tetap, zat cair bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, dan zat gas bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya juga. Sedangkan volume untuk zat padat dan zat cair volumenya tetap, sedangkan untuk zat gas tergantung dengan wadahnya. Kompresibilitas. Zat padat itu tidak dapat dimampatkan atau tidak dapat ditekan, kemudian zat cair sulit untuk dimampatkan, sedangkan zat gas mudah untuk dimampatkan. Lalu sifat berikutnya adalah jarak antar partikel. Zat padat sangat rapat, zat cair agak renggang, zat gas sangat renggang. Kemudian susunan partikelnya, dari zat padatnya teratur, zat cair kurang teratur, dan zat gasnya secara acak. Lalu ada juga ikatan antar partikel ya. Ini ada tipunya ya. Untuk zat padat itu sangat kuat, zat cair agak lemah, dan zat gas itu sangat lemah. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak dengan sifat-sifat ini? Nah, perbedaan sifat-sifat tadi untuk ketiga wujud materi akan lebih mudah dipahami ketika dijelaskan dengan yang namanya model partikel.
Model biasanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sangat kecil, tidak dapat dilihat, dan agar mudah kita pahami bagaimana cara kerjanya. Nah, mari kita coba lihat. Ada model untuk zat padat, model partikel zat padat, kemudian model partikel zat cair, dan yang ketiga adalah model partikel zat gas. Tentu ketika diberikan model partikel seperti ini, kalian lebih punya gambaran terhadap sifat-sifat yang sudah dijelaskan sebelumnya kan? Betul atau tidak? Nah, kalian pernah nggak merasakan atau mengalami lagi tidur siang, kemudian kalian mencium bau kopi, bau masakan, atau juga bau parfum, ya kan? Nah, aroma kopi, aroma masakan, parfum, dan bau-bau lainnya dibawa oleh udara yang merupakan partikel gas untuk sampai ke indera penciuman kalian. Nah, peristiwa ini adalah yang dimaksud dengan peristiwa difusi. Difusi adalah pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang partikelnya lebih sedikit sampai keadaannya seimbang. Bisa diperhatikan ya, di sini ada ilustrasi gambarnya. Terlihat di sini ada sebatas kayak membran, seperti membran yang memisahkan antara bagian kiri dengan bagian kanan. Nah, jika nanti belum seimbang jumlah partikelnya, maka partikel yang lebih banyak itu akan berpindah ke partikel yang jumlahnya lebih sedikit. Lalu, partikel-partikelnya ini akan saling bertumbukan sehingga aroma kopi, aroma masakan, parfum, dan bau-bau lainnya itu akan menyebar dan bercampur dengan partikel lainnya. Selain melalui gas, aroma-aroma seperti itu, difusi juga terjadi di zat cair. Karena partikel di dalam zat cair itu dapat bergerak. Nah, di sini ada ilustrasinya. Tadinya hanya air yang bening, kemudian diberi satu tetes pewarna, sehingga nanti warnanya akan menyebar, sehingga warna akan berubah. Yang tadinya bening menjadi berwarna kuning. Nah, kira-kira tahu nggak sih kalian kenapa atau bagaimana cara kita mencium aroma masakan atau aroma parfum, bahkan bau-bau tumpukan sampah yang ada di sekitar kita? Coba lihat anatomi hidung manusia ini. Aroma dan bau akan masuk melalui rongga hidung saat kita bernafas. Akan masuk ke rongga hidung saat kita bernafas. Selanjutnya, aroma dan bau-bau tadi akan masuk melalui rambut-rambut halus. Nah, di sini ada rambut-rambut halusnya atau silia yang berada di ujung saraf pembau. Nah, oleh saraf pembau ini, aroma dan bau itu disalurkan ke otak, sehingga otak akan memproses bau apa yang sedang kita cium atau sedang kita baui. Nah, terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.